Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 22 Agustus 2025. Tertulis di dalam surat 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Tiang jala tukul nihasitongani, jala tadap balgani hahomion nihadaulautoni. Nunga gabe patar ibana mardaging, dipitori di bagasan toddi. Tarida dia kasuru-suruan, binari tahun tu akaparbegu. Hapor hina porseaan di portibion, jala tarhisat di bagasan hasangapon. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa keselamatan itu telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Allah yang telah menjadi manusia, menjadi daging, itu telah benar-benar disaksikan dan dibenarkan oleh Roh. Dia yang juga telah menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat itu diberitakan di antara bangsa yang tidak mengenal Allah. Inilah penyataan yang kaya tentang Allah yang menjadi manusia, Allah yang menebus, Allah yang dipermuliakan di dalam Yesus Kristus. Itulah merupakan inti dari Injil. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam Kristus, Allah yang kekal dan maha kuasa memilih untuk menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini adalah misteri besar yang menunjukkan bahwa Allah rela merendahkan dirinya untuk datang ke dunia ini sebagai manusia, untuk menyelamatkan umat manusia. Roh Kudus menguatkan dan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dipilih untuk pekerjaan keselamatan. Pembenaran ini terlihat secara jelas dalam kebangkitannya yang menunjukkan kemenangan atas dosa dan maut. Karya penyelamatan Yesus hanya dapat diterima dengan iman. Tanpa iman, seseorang tidak dapat mengalami keselamatan yang diberikan melalui Kristus. Iman adalah respons yang harus diberikan setiap individu kepada Kristus. Kita tidak dapat mengandalkan usaha atau perbuatan baik kita, tetapi hanya kepada anugerah Allah yang diterima dengan iman. Penerimaan kita terhadap Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan harus berakar dalam iman yang hidup. Iman bukan hanya tentang pengakuan dalam pikiran, tetapi tentang penerimaan yang penuh dalam hati, dalam hidup, dan dalam tindakan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Kristus, iman yang sejati membawa perubahan hidup yang nyata, sehingga hidup orang percaya menjadi saksi akan kabar keselamatan dalam Yesus Kristus, baik saksi Kristus dimanapun berada, karena melalui perkataan, melalui perbuatan, kita harus menjadi yang saksi Kristus. Setiap orang percaya itu memang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, kita harus menjadi sebuah atau sekelompok umat percaya yang menyaksikan
bahwa Yesus Kristus itulah juru selamat. Itulah ibadah orang percaya. Itu bukan hanya aktivitas ritual atau formal, tapi lebih kepada keseluruhan hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan mempercayai dan mengikuti Yesus Kristus dan dengan menyaksikannya di tengah-tengah dunia, supaya semakin banyak yang menerima keselamatan yang telah dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah Engkau atas karya keselamatanmu yang sungguh nyata melalui anak-Mu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi andalan kami dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan ini. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh beriman kepadamu di dalam Yesus Kristus, supaya kami menyaksikan Engkau juga kepada setiap orang, sehingga mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Kristus Yesus dengarlah doa kami ini. Amin.